Tanaman kurma mulai banyak dibudidayakan di Indonesia. Budidaya tanaman kurma secara umum tidak terlalu rumit, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya kurma bisa berbuah. Benih jadi salah satu faktor utama keberhasilan budidaya kurma. Setidaknya ada 3 metode perbanyakan tanaman kurma yang selama ini telah dilakukan. Perbanyakan kurma itu yang pertama bisa dengan biji, terus yang kedua itu kan bisa dengan kultur jaringan, juga bisa dengan anakan. Jadi karena kultur jaringan ini masih mahal harganya, jadi rata-rata untuk petani di Indonesia ini lebih condong ke yang dari biji karena harganya masih terjangkau. Tapi sekarang itu memang sudah ada teknis untuk mengetahui jantan betina itu dengan yang namanya uji lab DNA. Tapi memang biayanya cukup mahal, jadi juga masih terbatas. Gitu. Jadi ada 3 cara. Yang pertama dari biji, yang kedua anakan, yang ketiga adalah dari kultur jaringan. Tapi kultur jaringan ini dari negeri kita sendiri kan baru tahap uji coba, jadi belum produksi. Jadi harganya masih belum terjangkau kalau untuk petani. Dan yang paling gampang ya itu dari biji itu, Cuma kelemahannya dari biji itu kan diketahui jantan betina setelah keluar bunga. Padahal untuk nunggu bunga itu kan ya hitunglah kita rata-rata di atas 3 tahun. Nah inilah salah satu kendala dari biji. Dan kebetulan dari kurma itu kan banyak yang jantan. Jadi perbandingannya itu mungkin maksimal itu 1:4 atau 1:3 itu baru dapat betina. Itu salah satu kelemahan dari biji. Tapi kelebihannya yang namanya dari biji itu kan karena lahir di sawah, terus tumbuh di sawah, kena terpaan angin dan hujan dari kecil itu lebih tahan lama. Nah, kalau bocor kan namanya dari lab, ya tentunya lebih rentan terhadap penyakit. Gitu. Kalau sudah berbuah prinsipnya sama saja. Jadi entah itu kucar atau dari biji atau dari anakan itu buahnya tergantung induknya. Cuman kalau dari kucar itu kan kelebihannya salah satunya adalah untuk dibuat kucar itu adalah mesti milih yang terbaik. Jadi sudah jaminan induknya bagus. Tapi untuk cepat dan lambatnya berbuah itu tidak jaminan lebih cepat dari biji. Bahkan ya karena yang nanam masih banyak dari biji, malah biasanya lebih duluan dari biji. Gitu. Lebih kuat. Tapi ya tidak semuanya, rata-rata. Atau dari anakan. Tapi kalau dari anakan itu kan kelemahannya kan terbatas. Jadi satu induan itu taruhlah punya anak 3-10, ya rata-rata 5 lah itu kan. Jadi cuma menghasilkan 5 pohon satu pohon itu. Kalau dari biji kan satu pohon bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan ribu bibit itu. Itu cara perbanyakan bibit. Dari biji itu kan katanya biasanya lebih tahan lama hidupnya. Contohnya saja kalau kelapa sawit, saya malah dari orang kelapa sawit yang telepon ke saya itu bahwa dia tidak mau kalau kucar karena tiap berapa tahun lagi itu misalnya tiap 30 tahun atau 25 tahun itu harus permajaan katanya. Kalau kurma kan enggak, kalau dari biji itu kan kalau di sawit di sana kan bisa sampai ratusan tahun. Jadi bahkan kalau umurnya bisa sampai 200 tahun. Tapi untuk masa produksi paling maksimal kan 15 sampai 150 tahun. Itu salah satu kelebihan dari biji. Jadi tahan penyakit, tahan cuaca, dan juga umurnya lebih panjang. Ya kelemahannya itu kalau dari biji itu kan diketahui jantan betina itu kan setelah keluar bunga itu kan harus nunggu 3 tahun, 4 tahun. Itu kalau standar standar berbunga, tapi ada kalanya 7 tahun baru mulai berbunga. Ya memang ada yang lebih cepat, seperti misalnya di kebun saya itu buahnya yang sudah berbunga umur 1,5 tahun. Bahkan rekor tercepat itu kurma di tempat saya itu ada yang 15 bulan dihitung dari semai biji itu sudah keluar bunga. Meskipun waktu itu
Karena saya pindah dari polybag kecil ke besar, tidak jadi buah karena rontok waktu itu. Karena saya pindah. Dari anakan itu kelebihannya kan, anakan itu kan niru dari induknya. Jadi begitu dicangkok itu sudah diketahui jantan betinanya, sudah bisa diketahui kualitasnya. Biasanya persis induknya. Jadi misalnya induknya itu jantan, itu juga anaknya jantan, tentunya tidak dicangkok. Kalau jantan kan nggak dicangkok. Nah yang dicangkok itu yang betina. Jadi milih yang betina. Kalau sudah pasti betina, itu anaknya dicangkok. Tapi prosesnya juga tidak gampang. Itu kita harus nunggu umur paling nggak 1 tahun lah anaknya. Itu anaknya loh, anaknya 1 tahun baru kita cangkok. Dan cangkoknya itu sekitar 6 bulan. Itu baru keluar akarnya, kita tampung dengan pot boleh atau apa, yang penting bawahnya bisa untuk menampung akar. Sebelum ditanam kita karantina dulu sekitar 3 bulan biar aman, tidak kena sinar matahari. Ya, setelah itu lalu kita taruh di matahari supaya penyusian bisa kuat. Ini prosesnya tidak sederhana dan terbatas. Jadi satu pohon indukan kan bahkan barhi, yang namanya barhi itu jarang sekali punya anak. Kalau yang sering punya anak itu Adva, itu juga terbatas di bawah 10, ya, bahkan di bawah 5. Yang paling banyak itu memang ada jenis medjol. Medjol itu bisa sampai 20 dan sebagainya. Tapi rata-rata kita hitung aja 3 sampai 5. Gitu. Jadi terbatas sumbernya. Begitu itu anaknya habis ya, tidak ada yang bisa dicangkok lagi. Gitu. Jadi nggak punya anak terus itu nggak. Jadi produksinya terbatas. Itu kelemahan dari tunas. Tapi kelebihannya niru induknya. Jadi kalau induknya betina, jelas anaknya ya betina. Dan biasanya memang cepat berbuahnya. Saya pernah, ya paling 1,5 tahun dari lepas itu biasanya sudah mulai berbuah. Gitu. Ya karena kan waktu di cangkok itu kan sudah umur 1 tahun lebih. Jadi kan sudah 1 tahun lebih, terus nyangkoknya saja sudah 6 bulan, sudah sekitar 2 tahun, terus nanamnya 1,5 tahun. Ya sekitar 3,5 tahun lah, kalau dihitung. 3 tahun sampai 4 tahun itu dihitung-hitungan waktunya itu. Kalau yang kena hama, misalnya kena dimakan kumbang tanduk atau kuawong, jadi kan terhalang pertumbuhannya, terus biasanya pas tumbuh anak itu biasanya banyak anaknya. Karena kan nutrisinya kan orientasinya ke anak. Jadi terus tumbuh anaknya banyak, yang biasanya 1-2 biasanya banyak itu. Iya. Tapi ya itu efeknya induknya nggak mau tumbuh, jadi ya nanti besarnya sama dengan anaknya, jadi agak terhambat pertumbuhannya. Setelah menentukan jenis perbanyakan benih yang akan kamu gunakan, tanam, dan perhatikan proses budidaya selanjutnya ya. Sekian info kali ini, semoga bermanfaat dan jumpa kembali di video berikutnya.